Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemisahan bangunan atau delatasi. Pertama-tama kita coba lihat dulu definisinya. Delatasi adalah sebuah pemisahan pada bangunan yang dilakukan agar pada saat terjadinya beban, yaitu beban gaya vertikal dan horizontal, seperti pergerakan tanah ataupun gempa bumi, pada bangunan tidak menimbulkan keretakan atau putusnya sistem struktur bangunan tersebut. Nah, ini coba kita melihat bagaimana penerapannya pada bangunan. Ini contohnya adalah bangunan dengan atrium atau ada lubang di tengah. Itu dibuat bisa dipisahkan dengan 4 pisahan seperti berikut ya. Yang pertama dibagi di tengah ini, kemudian dibentuk dalam bentuk II gitu ya. Ini juga sama, cuma pemisahannya dengan pola yang berbeda, dengan panjang yang hampir sama. Kalau ini panjangnya berbeda ya antara yang atas dengan yang samping. Berikutnya adalah bangunan bersayap. Nah, untuk bangunan bersayap ini coba kita lihat gambar di bawahnya dulu. Ketika terjadi gempa, maka pergerakan antara badan dan sayap itu tidak bergerak seirama gitu ya. Jadi antara sayap dan badan itu pergerakannya perpindahannya itu agak berbeda jauh gitu. Sehingga akan bisa menimbulkan patah pada sambungan antara badan dan sayap. Nah, untuk seperti itu maka dengan keadaan seperti itu maka bangunan harus dipisahkan ya, untuk mencegah terjadinya patah daripada sambungan antara badan dan sayap. Jadi seperti ini dipisahkan. Nah, yang di atas ini adalah contoh pemisahannya ya. Jadi bisa dibuat seperti ini, tapi kalau ini terlampau panjang bisa juga dibagi dua lagi atau dibagi 1 2 3 4 bagian yang lebih kecil-kecil kalau ini memungkinkan gitu ya. Berikutnya untuk bangunan yang tidak simetris, bentuknya T gini ya, ini bisa dibagi dengan ini dalam peraturan nanti ada ketentuan untuk sayap itu tidak boleh lebih dari 1/4 lebar bangunan ya, kalau di peraturan SNI. Nah, ini sayapnya bisa dipisah seperti itu, atau seperti ini dibagi lebih kecil-kecil lagi ya. Jadi banyak pola yang mungkin dibuat untuk pemisahannya. Kemudian kita masuk dengan keadaan di mana terjadi beda ketinggian. Nah, ini juga perlu dilatasi karena hal ini disebabkan karena penurunan bangunan yang tinggi dengan bangunan yang lebih rendah. Misalnya yang ini lantai 2 lantai dan ini bisa 10 lantai. Secara alamiah dia turunnya akan berbeda. Ya, bangunan yang tinggi akan turunnya lebih besar daripada yang rendah, sehingga karena ada perbedaan penurunan sehingga akan mungkin terjadinya retak pada sambungan antara yang bangunan yang tinggi dan yang rendah. Nah, untuk itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retak, dibuatlah dia pemisahan atau dilatasi. Demikian juga untuk bangunan yang seperti ini, bangunan yang tingginya di tengah dan yang dikelilingi oleh bangunan yang rendah, maka yang dipisahkan adalah ya sebatas bangunan tingginya ya, sambungan antara bangunan tinggi dan rendah itu dibuat dilatasi. Ini dilatasi akibat penurunan bangunan ya, penurunan bangunan terhadap muka tanah. Nah, ini kalau kita tinjau terhadap gempa bumi seperti yang sebelumnya. Nah, kalau ada bangunan dengan bentuk T, apa bentuk T? Bentuk plus ya, seperti ini. Kalau ketika terjadi gempa, maka bangunan yang tengah ini akan sangat kuat dan bangunan yang bersayapnya akan menjadi lebih bergetar ya, karena posisinya dia sayap. Nah, ini akan terjadi patah pada sambungannya. Untuk mencegahnya itu maka diperlukan adanya pemisahan ya, dipisahkan antar gedung sayap, bangunan sayap dan bangunan induknya. Kemudian kita lihat lagi, ini juga pengaruh gempa bumi, di mana di sini ada core misalnya ya, atau ada dinding geser yang sangat kuat, sangat kaku, sehingga ketika
bangunan ini mengalami gempa, maka ini tidak bergerak dan bagian ini bergeraknya lebih kuat ya, sehingga di apa bisa berakibat keretakan pada perbatasan antara yang kuat dengan yang lemah ini ya, karena dia bergetar, yang ini tidak, maka tentu struktur di sini akan lemah dan akan putus. Mencegah putusnya itu maka dibuatlah dilatasi, sehingga bangunannya ini dengan kekakuan, dengan adanya core yang sangat kaku, tidak bergetar, dan ini biarkan dia bergetar, iramanya kalau seperti ini dia akan lebih lebih mampu bertahan daripada kalau seperti ini ya. Jadi dibuat pemisahan. Jadi dia bergerak sendiri, yang ini tetap. Berikutnya pada bangunan yang berada di patahan lempengan. Nah, ini biasa kita lihat kalau ada gempa besar di jalan, ada retakan besar di jalan. Nah, ini akan seperti ini contohnya. Kalau ini retakannya berada di bawah bangunan. Nah, kalau ada bangunan berada di daerah retakan ini, maka otomatis dia akan patah. Nah, bagaimana kita tahu kalau ada retakan apa enggak? Ini bisa dicari dengan alat radar ya, alat radar geodesi. Bisa pakai gelombang radio, arah-arah retakan ini bisa didapatkan. Nah, kalau kita ketahui lokasi bangunan kita ada retakan seperti ini, karena retakan ini kan bergerak terus gitu ya, maka kita harus, kalau bisa kita hindari, tapi kalau tidak bisa dihindari karena adanya di lokasi kita, maka bangunan harus kita buat dilatasinya pas di patahan ini, karena dia bergeraknya memang pas di patahannya ya, sehingga harus pas-pas di mana patahan, disitulah kita buat dilatasinya. Kemudian untuk yang gempa bumi lagi, ini ada bangunan beda tinggi dan yang rendah dan tinggi ya. Selain dilatasi, kita juga harus melihat jarak antar bangunan tinggi dan bangunan rendah, karena ketika gempa bangunan ini akan bergerak ya ke kiri dan ke kanan, maka kemungkinan dia beradu dengan bangunan yang di sebelahnya akan sangat besar, sehingga ini seperti gambar di bawah, sehingga perlu adanya jarak agar bangunan tidak terbentur ya, seperti ini. Nah, ini kalau bangunannya besar ya. Tapi kalau dia cuma dilatasi kecil, bisa diisi karet yang untuk meredam benturan, bisa diisi karet. Tapi kalau bangunannya cukup besar, dia harus ada jarak yang cukup untuk memisahkan dua bangunan ini, sehingga terhindarnya tubrukan antar bangunan. Kemudian ini juga kasus penurunan tanah ya, pada bangunan yang berlantai tinggi dan berlantai rendah perlu dibuat pemisahan seperti ini, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya pada kasus sebelumnya. Nah, ini juga kasus. Nah, karena muka bumi kita umumnya tidak rata, dan ketika kita membangun pada suatu lokasi, biasanya lokasi itu ditimbun. Nah, tanah timbunan itu umumnya kepadatannya tidak sama dengan tanah asli gitu ya. Atau kita beli lokasi sudah rata, tapi kita tidak tahu sejarah tanah itu, apakah tanah itu memang sudah rata sebelumnya, atau memang ada timbunan di situ. Misalnya bekas alur sungai gitu ya, atau ada lembah-lembah yang ditimbun dibuat jadi area yang rata. Nah, ini bisa kita tahu dengan sondir ya. Sondir bisa juga dengan sistem sonar ya. Sonar kita bisa tahu di mana lapisan-lapisan tanahnya, lapisannya berapa, kedalaman tanah keras berapa, juga bisa dengan sonar. Tapi yang termudah tentu dengan sondir. Sondir itu kita bor, kita ambil dalam bentuk pipa gitu ya. Nanti kita lihat lapisan tanahnya akan nampak langsung di kita, susunannya apa-apa aja di situ dan berapa kedalaman tanah kerasnya. Jadi itu kalau ada tanah kita ini adalah tanah memang bekas timbunan, maka kita harus hati-hati desain di sini, sebisa mungkin kita pisah-pisahkan sehingga penurunannya yang tidak seragam ini bisa kita cegah, karena seperti ini nanti efeknya adalah patah di tengah bangunan, karena turun di tengah lebih besar daripada turun di bagian pinggirnya ya, seperti itu. Berikutnya, kalau di penurunan tanah pada daerah berbukitan, ini sering kejadian longsor, juga bisa diatasi dengan
dilatasi, yaitu dengan dipisahkan blok-blok yang lebih kecil, sehingga kalaupun bergeraknya seiring tapi tidak langsung patah gitu ya, seperti itu. Nah ini yang lokasinya di daerah keras, pas di daerah timbunan. Ini daerah timbunan. Timbunan ini cenderung mudah longsor gitu ya, atau memang jenis tanahnya adalah tanah apa namanya, dengan kuat geser yang kecil, sehingga ini tanah akan mencari titik kestabilannya seperti ini. Maka kita harus desain dia buat terpisah gitu ya. Pokoknya kita buat pisah untuk mencegah apa namanya, longsor itu menyebabkan patahnya seluruh gedung. Nah ini akan bergeser, kemungkinan bisa juga tidak patah tapi hanya terpisah gitu ya. Berikutnya untuk mesin. Nah ini mesin, kalau kita buat bangunan ada mesin, misalnya mesin lift atau mesin apapun yang ada di gedung, ini efeknya akan menggetarkan bangunan kalau dia mesinnya ini strukturnya menyatu dengan gedung-gedungnya. Maka getaran dia ini akan berefek menggetarkan seluruh gedung. Bagaimana mengatasinya, yaitu dengan dipisahkan. Untuk ruang mesin ini strukturnya dibuat sendiri, jadi terpisah dengan struktur yang lainnya. Nah, dengan seperti itu maka efek getarnya adalah dia langsung ke struktur dia aja, tidak merambat ke struktur yang lainnya. Atau bisa juga dibuat dengan struktur peredam, yaitu misalnya pakai karet gitu ya, pakai karet yang banyak. Tapi kalau mesinnya terlampau besar, getarannya tetap juga bisa terasa. Cuman kalau dipisahkan seperti ini, otomatis getaran yang ditimbulkan mesin tidak akan merambat ke gedung yang lainnya. Lanjutnya ini dari buku struktur bangunan tinggi ini. Untuk dilatasi ini diberi gambaran seperti ini. Ada kejadian pada bangunan tinggi dengan bangunan rendah, maka yang warna coklat ini adalah dilatasinya. Jadi pertemuan antara bangunan tinggi dan rendah dibuat dilatasi. Kemudian untuk bangunan yang bentangnya lebih dari 60 meter ya, 60 meter maksimum, itu harus dibuat dilatasi. Tapi ini juga tergantung jenis tanahnya ya. Kalau tanahnya memang sangat labil, tentu nggak bisa sampai 60. Tapi kalau tanahnya stabil bisa 60 meter jaraknya. Jadi tergantung tanahnya juga. Dan bangunan yang bersayap seperti ini bentuknya ya bersayap ya, ada bangunan, maka setiap sambungan ini harus dibuat dilatasi. Nah ini prinsip dilatasinya, yaitu akibat gempa dan akibat penurunan bangunan. Nah bagaimana kita membuat dilatasi pada sebuah bangunan? Ini ada beberapa cara, yaitu pertama dilatasi dengan 2 kolom. Di sini digambar di samping ini. Jadi ini lantainya, ini kolomnya. Yang warna hitam ini adalah dilatasinya, diisi karet gitu ya. Ini adalah kolomnya adalah kiri dan kanan, ada 2 buah. Jadi dia beri dilatasi. Nah untuk mencegah bocornya air hujan, ini atap dak, ini lantai 2-nya misalnya, maka harus diberi penutup sehingga air tidak masuk. Jadi ada tanggul dulu penahan air agar tidak masuk, dan diberi penutup dari platnya ini diikat di satu sisi sehingga kalau bergerak dia tidak rusak platnya ya. Jadi ini satu yang matinya ke satu sisi sehingga dia bisa bergerak ketika gempa. Ya prinsipnya adalah jangan air masuk ke dalam selah dilatasi ini ya gitu. Nah di antara lantai ini kan orang akan lalu lalang, kan tidak mungkin ada lubang. Nah lubang ini dilapisi oleh plat baja gitu ya, sehingga orang bisa lalu lalang di atasnya. Kemudian bisa juga dilatasi itu dibuat dengan dilatasi dengan balok cantilever. Nah ini jadi tiangnya ada jarak yang cukup jauh. Kalau tadi antar tiang itu berdempetan ya, tiang satu dengan tiang kedua jaraknya berdekatan. Nah ini untuk dilatasi yang seperti ini dengan cantilever ada jarak ya, jarak tiang ini maksimal misalnya 0,33 atau sepertiga dari bentangnya. Ini bentang di sini misalnya 9 meter, maka cantilevernya maksimal boleh sepertiga dari 9 meter adalah 3 meter. Jadi ini 3, jarak ini bisa 6 ya.
Jadi 3 meter dari sebelah kiri, 3 meter dari sebelah kanan. Jadi bisa 6. Jadi gridnya nanti 9, 6, 9 gitu ya. Nah, jadi ada ruang yang cukup luas di sini. Jadi tidak ada timbul dua tiang yang berdempetan. Karena sistemnya adalah dilatasi dengan balok cantilever. Ya, di sini ya maksimal sepertiga bentang. Berikutnya dilatasi dengan balok gerber. Nah, ini kalau perlu bentangnya lebih panjang lagi karena kita tahu cantilever itu hanya sebatas sepertiganya, maka ini bisa lebih besar lagi. Jadi tambah oleh dengan balok gerber. Jadi panjangnya bisa 9 meter gitu ya. Ya, tergantung balok gerbernya lagi, desain balok gerbernya. Nah, ini untuk memperpanjang. Jadi kalau kita desain nanti tidak ada terlihat dua tiang rangkap di dekatnya ya. Jadi jauh-jauh jaraknya. Jadi bisa juga seperti itu. Kemudian dilatasi dengan balok cantilever. Oh, ini salah. Ini bukan cantilever nih ya. Ini dengan konsol ya. Ada kesalahan ketik di sini. Ya, kolom di ini dengan konsol. Ya, konsol bukan cantilever, tapi salah terketik. Akibat adanya konsol, maka tinggi langit-langit di daerah lintasan menjadi lebih rendah. Nah, untuk plafon kiri biasanya setinggi ini. Plafon ini karena ada konsol tidak mungkin nampak, dibuat lebih rendah ya. Nah, konsol ini seperti cantilever sebenarnya, tapi dia kecil untuk menahan baloknya. Jadi balok yang ini menyatu, balok yang di sini terpisah ya. Terpisah dengan konsol. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat adalah pengaruh beban ya, atau konstruksi yang ada cantilever terhadap struktur. Nah, cantilever ini memang agak berbahaya ketika terjadi gempa karena dia akan seperti ini bergetar. Nah, getaran ini yang agak lama dia akan menyebabkan patah. Efek negatifnya lain adalah ketika dia patah, maka konstruksi yang lainnya pun akan secara domino, efek domino akan patah. Kenapa? Karena dia waktu perencanaan awal ini karena dia cantilever, momen di sini kecil, tapi ketika dia batang ini patah, maka momen ini akan jadi besar karena ini akan seperti balok ditumpuk oleh dua tumpuan ya. Jadi momennya akan lebih besar sekitar 25%. Jadi momennya seperti ini garisnya, dari sini kemari tingginya. Nah, karena momennya bertambah besar, maka otomatis balok yang di sebelahnya akan patah. Nah, dengan patahnya ini juga berikutnya momen yang di sini juga tidak sanggup lagi menahan karena momen yang di sini akan jadi besar juga ya. Jadi momennya itu karena akibat cantilever ini kan dia menekan ini menolak ke atas, jadi mengurangi momen pada balok ini. Ketika balok ini tidak bekerja, maka momen di sini akan bertambah. Nah, kalau balok ini tidak bekerja, momen di sini juga akan bertambah sehingga patahnya akan efeknya adalah efek domino, patah keseluruhan gitu ya. Ya, sampai di situ aja materi kita untuk dilatasi. Ya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.